Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Wahyu, tepatnya di Dimar Malam Official. Oke, di segmen kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita pendakian yang kemarin, yang pertama, tersesatnya di Gunung Seminung itu ya. Itu kan masih part yang pertama. Ya, di segmen kali ini saya akan bercerita lagi untuk part yang keduanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja pantengin ngerumpi dini hari aktif. Setelah rombongan kami itu beristirahat, makan, memasak mie dan yang lain sebagainya, saat waktu itu waktu sudah menunjukkan pukul kurang lebih jam 4 sore ya. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Di saat itu juga kan hujan itu sudah mulai reda kembali, tapi masih agak-agak gerimis waktu itu. Leader kami, Mamang, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah itu kami akhirnya lanjut berjalan, mungkin kurang lebih sekitaran 20 meter terdengarlah suara kaki yang turun dari atas. Ternyata ada 2 orang pendaki yang pada saat sore itu turun ke bawah. Nah, di situ saya menyapa pendaki tersebut, tapi anehnya pendaki tersebut hanya diam dan udah jalan aja gitu, melihat ke bawah gitu. Gue udah tanyain juga, turun bang, tapi dianya diam aja, nggak mau nyaut atau nggak mau diajak ngobrol gitu ya. Mungkin secara mungkin kelelahan juga ya kan, karena kondisi saat itu kan habis turun hujan juga. 2 orang tersebut juga nggak memakai mantel ataupun jas hujan itu enggak, jadi ya udah hujan-hujanan basah kuyup gitu. Ya udah gua hirauin juga gitu, ya udah terserah, yang penting kan gua udah berusaha untuk nyapa gitu. Nah, sudah itu udah jalan lagi ya kami. Perkiraan gua habis musola itu udah masuk hutan rimba gitu, tapi ternyata belum gitu. Udah berjalan mungkin sekitaran setengah jam lah. Secara kan rombongan kami itu kan masih pemula semua ya, jadi mikirnya ya mungkin udah melewati pintu rimba lah kita ini. Tetapi selang beberapa waktu, mungkin sekitaran 20 meter lagi, ternyata pintu rimba itu masih ada di depan itu, masih ada di depan kami semua. Sontak kaget lah saya di sana, ngomong sama Mamang, gimana nih udah jam segini masih di pintu rimba, kita jalan masih jauh. Tapi ya udah kepala tanggung kan, udah sekali melangkah ya udah lanjutin aja terus gitu. Sampailah kita ke pintu rimba. Sampai di pintu rimba tersebut kami kembali lagi beristirahat, minum dan makan makanan ringan ya di sana. Di situ mulailah keanehan itu terjadi. Si Mas Ayub mulai merenung, nggak mau ngobrol sama teman yang lainnya gitu. Nah, ya kami mencoba untuk mencairkan suasana lah, ngajakin ngobrol dan yang lain-lain gitu. Setelah itu beristirahat sekitar 5 menitan, ya udah kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Jalan terus gitu. Nah, di situ posisinya itu Mamang kan tadi kan leader dan gua sweeper kan. Di situ Mas Ayub itu tiba-tiba lari naik duluan gitu loh, lari pokoknya. Nah, semangat dia ya. Secara gua sendiri udah seneng lah, gitu kan, udah semangat nih anaknya, udah
mungkin tadi kedinginan atau gimana kan. Nah, gue mikirnya udah nggak kedinginan lagi, mungkin itu anak semangat gitu. Ketawa dia, udah mulai mau bercanda lah sama kawan-kawannya yang lain. Udah naik terus gitu. Nyalip lah dia, nyalip si Mamang tadi. Mamang kan leader gitu, disalip sama Mas Ayu gitu. Nah, Mamang ini ngomong, semangat banget kamu bang. Ah biasa aja. Langsung aja dia tetap naik terus. Udah gua diemin aja sih gitu. Nah di situ posisi gua itu udah nggak lagi jadi sweeper lagi ya. Gua nyalip Mas Nur sama Mas Joko gitu. Jadi gua nyalip orang dua itu, mereka di belakang gua gitu. Secara mereka juga sepertinya asik ngobrol gitu kan. Ya udah gua duluan aja gitu. Mereka juga di belakangan berdua. Ya aman lah gitu. Sudah terus berjalan terus gitu. Kami saling menyemangati ya, padahal kan kami juga belum ada yang pernah mendaki di situ ataupun berpengalaman di gunung yang lainnya gitu. Tapi ya saling support aja supaya semangat gitu. Udah jadi melewati tanjakan 45 itu udah hampir maghrib. Situlah keanehan itu mulai terjadi lagi. Kabut mulai turun. Nah, tahu kan yang sebelum tanjakan 45 itu, pernah nggak kalian kayak ngalamin melewati dimensi yang lain gitu, yang tadinya itu anget. Jadi badannya tadinya itu anget, awalnya itu anget, tapi setelah melewati itu gitu, badan semua dingin semua. Di situ gua kaget, ada apa ini, ngapain nih badan kok tadi di sebelah sana perasaan hangat rasanya, lewat sini kok jadi dingin gitu. Tapi ya udah, gua sendiri mencoba untuk berpikir positif gitu. Terus lanjut perjalanan. Di situ mulailah Mas Ayub itu mulai merenung lagi gitu. Merenung, diem gitu. Di situ Mas Ayub tuh udah nggak lari-lari lagi, dia udah jalan biasa sih kayak kami gitu. Tapi posisinya Mas Ayub itu di depan. Setelah itu ngomonglah Mas Ayub sama kami, ngomong sama ini siapa, Mamang, Mang, kok badan gua nggak enak ya, rasanya kedinginan gitu. Nah, gua langsung sontak lah berpikir, waduh, jangan sampai nih anak nanti akhirnya hipotermia gitu kan. Secara kan tadi habis kehujanan juga, kegerimisan juga di jalan dan di trek. Gua mikirnya sampai segitu sih. Jadi ya udah langsung gua suruh ini ganti pakaian, suruh pakai jaket, nyantai aja jalannya. Udah nyantai aja lah, nyampe malam nggak masalah gitu. Yang penting kita nyampe dengan selamat. Setelahnya udah nih kan, ganti pakaian, pakai baju, jalan kembali santai nih. Ini waktu udah hampir maghrib ya. Si Mas Nur sama si Mas Joko ini ngobrol di belakang gitu loh. Ngobrol, nggak tahu lah apa yang diobrolin, gue juga nggak terlalu dengerin. Gue biarin aja lah, terserah, udah gede-gede juga kan. Dan nggak tahunya ngobrolnya itu udah mulai ngawur gitu loh, ngomong yang enggak si Mas Nur sama si Mas Joko ini. Udah gue tegur kan, ngomong apaan sih, tahu nggak nih udah mulai maghrib nih, hati-hati dijaga kalau ngomong. Udah diem mereka, jalan lagi. Setelah selang mungkin 50 meteran ngobrol lagi nih anak berdua. Gua tegur lagi, jangan ngobrolnya aneh-aneh, udah jalan aja, udah mulai maghrib nih.
Nah gue tegur 2 kali, gue tegur kan. Udah, mereka berjalan tapi posisi mereka tuh agak jauh. Jadi saya terus mungkin jaraknya tuh sekitaran adalah 10 meteran lebih. Tapi yang di depan tuh nempel semua gitu. Gua sama yang depan itu rapat gitu. Yang jauh itu cuman ini si Mas Nur sama si Mas Joko ini yang jauh jaraknya. Udah, gua ngomongin lagi tuh merapat gitu. Ya, udah cuman gitu aja. Tapi mereka nggak langsung deket gitu. Masih aja ngobrol terus ngomongin yang nggak tahu lah ngobrolin apa. Gua juga nggak terlalu dengerin juga kan. Di situ mulailah keanehan terjadi di sini. Datanglah kabut itu mulai turun, posisi gelap juga kan. Situ mulailah ada suara-suara burung yang ngikutin, kayak seperti suara burung jalak. Tapi yang anehnya dia itu ngikutin dari mulai tanjakan 45 tadi. Ya udah jauh sih ngikutinnya. Pokoknya intinya dari sesudah tanjakan 45 mulailah ada burung itu, banyak banget burungnya. Mungkin lebih kalau dari 10 burung itu ngikutin kami dari belakang. Terus berbunyi terus. Pikiran gua udah nggak enak sih sama Mamang, itu udah mikir yang enggak. Cara udah mulai maghrib juga. Disitulah ada kayu besar kan, di trek itu ada kayu besar. Habis melewati kayu besar itu, disitulah keanehan yang lebih ini lagi mulai terasa. Mulailah tercium bau yang wangi banget, nggak tahu. Kalau dia ngomongin parfum, sebelum tanjakan 45 nggak ada tuh gua kan yang paling belakang, nggak ada berbau-bau parfum atau gimana, itu nggak ada sih. Tapi ya itu tadi udah mau maghrib. Setelah tanjakan 45 itulah mulai keanehan itu terjadi. Udah jalan lagi, terdengarlah mulai azan maghrib tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, gua nginstruksiin si Mamang untuk istirahat sejenak gitu, sambil nungguin waktu azan maghrib selesai gitu. Mang, break dulu, azan maghrib tuh. Oke, istirahat di depan, nyari tempat yang enak gitu, katanya Mama. Udah nyari tempat yang enak, udah di sana nyantai lagi kami, nyantai bikin kopi. Tapi si burung tadi masih ngikutin dan terus berbunyi terus gitu. Suaranya tuh cukup mengganggu lah.